Selamat pagi, saudara-saudari kekasih Tuhan. Senang kita berjumpa pada hari ini dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar sungguh kita siap menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mengelola hidup kami ini sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membuka diri kami menyambut firman Tuhan, dan sungguh kami membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kami, sehingga oleh kuasa kasih Roh Kudus, firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam dalam kehidupan kami. Firman Tuhan itu akan bertumbuh, berakar kuat, berbunga, dan juga berbuah di dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari, kita akan membaca surat Paulus kepada jemaat di kota Roma. Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 10. Saya akan bacakan Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10 dalam terjemahan baru kedua Lembaga Alkitab Indonesia. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebab perintah berikut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari kekasih Tuhan, ketika kita menjalani hidup ini dan mengamati dunia sekitar kita, kita mungkin merasa kecil hati karena ternyata kebencian dan kejahatan masih mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat kita. Rasisme dan diskriminasi, prasangka dan pengucilan masih menandai kehidupan sehari-hari. Bahkan itu juga ada dalam masyarakat yang mengklaim memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Di negara-negara yang sering dianggap sebagai contoh kemajuan seperti Belanda, di mana saya dan keluarga tinggal sekarang ini, di situ juga penyakit sosial yang merusak relasi antar manusia masih ada. Mungkin hal ini tidak mengejutkan kita, tidak membuat kita heran bahwa para imigran atau mereka yang merantau ke luar negeri seperti saya dan keluarga sering mengalami tindakan rasialis dan diskriminasi di negeri orang. Itu tidak mengejutkan, bukan? Yang mengejutkan adalah jika di negeri sendiri, di Indonesia yang majemuk masyarakatnya, alias yang paling beragam etnisnya, tindakan rasialis dan diskriminasi juga terjadi di negeri sendiri. Sebagai orang keturunan Tionghoa, tepatnya orang Suci, Sunda plus Cina,
Saya sesekali mengalami perlakuan rasialis dan diskriminasi di negeri sendiri, di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, saya dapat mengatakan bahwa saya memiliki tanah kewarganegaraan, yaitu tanah air Indonesia. Tapi sebagai orang keturunan berdarah campuran Sunda dan Tionghoa, saya ternyata tidak punya tanah etnisitas. Di tanah Sunda, saya tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat Sunda. Di tanah Tiongkok, saya juga tidak diakui. Nah, sekarang terlebih lagi di tanah Belanda, saya juga tidak diakui. Jadi bagi saya, hidup di dunia ini merupakan suatu perziarahan, suatu perjalanan yang terus-menerus. Sebab pada hakikatnya saya adalah musafir yang mengembara di dunia ini sampai akhirnya tiba di rumah Bapa Surgawi yang baka. Namun saudara-saudari, selama berziarah di dunia ini saya bersyukur firman Tuhan menerangi setiap langkah hidup saya. Salah satu firman Tuhan itu saya baca dari Roma 13 ayat 8 sampai 10. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus yang menggemakan perintah Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Rasul Paulus menegaskan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Dengan kata-kata ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa satu-satunya hutang kita kepada sesama adalah kasih. Kasih ini bukanlah sekadar perasaan atau penerimaan orang lain secara pasif. Tetapi ini adalah sebuah komitmen yang aktif untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Tidak memandang orang lain dengan kebencian dan tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Mempraktikkan kasih di dunia yang subur dengan prasangka, kebencian, dan kejahatan sungguh tidaklah mudah. Namun firman Tuhan mendorong kita untuk terus berjuang, mempraktekkan kasih dimanapun kita berada. Roma 12 ayat 11 menyatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan perkataan lain, kita diminta untuk memenuhi hati dan pikiran kita dan seluruh hidup kita dengan praktek kasih yang penuh kebaikan. Bukan mengisi hidup kita dengan kebencian dan kejahatan. Bahkan ketika kita mendapat perlakuan yang jahat dari orang lain, seperti perlakuan rasialis dan diskriminasi dari orang lain, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ingat, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tanpa pilih-pilih. Mengasihi dengan cara seperti ini tampak radikal. Dan bahkan terkadang terasa seperti perbuatan yang sia-sia. Kita merasa tindakan balas dendam itu lebih efektif daripada tindakan balas kasih. Itu sebabnya film-film bertema balas dendam seperti Equalizer, John Wick, dan seterusnya diminati banyak orang. Saudara-saudari kekasih Tuhan, praktek kasih atau tindakan balas kasih memang seringkali dipandang seperti menabur garam ke laut. Sia-sia. Tapi percayalah firman Tuhan ini bahwa praktek kasih yang tulus
sebenarnya adalah upaya menabur benih-benih Injil Kerajaan Allah, benih-benih transformasi di dalam kasih bagi dunia sekitar kita. Itu berarti kita mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, jalan kasih, mengatasi prasangka, kebencian dan kejahatan dengan praktek kasih yang gigih dan sabar, seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dengan mengikuti jalan Kristus itu, kita pun pada gilirannya menjadi agen perdamaian di dunia ini. Mari saudara-saudari, kita mengingat terus nasihat ini. Satu-satunya hutang kita yang sejati di dunia ini adalah kasih. Mari kita memperbanyak kasih dimanapun kita berada. Itulah cara satu-satunya yang ampuh dalam menghadapi kebencian dan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kami dan terang bagi perjalanan hidup kami. Firman-Mu indah, memberi kedamaian dalam setiap perjuangan hidup kami. Engkau Tuhan, mengingatkan kami agar kami tetap berjuang, mempraktekkan kasih di tengah dunia yang masih dipenuhi kebencian dan kejahatan. Kami akui, nasihat-Mu ini sudah sering kami baca, sudah sering kami dengar. Semua kami tahu apa itu kasih. Tapi jujur, seringkali kami tidak benar-benar mempraktekkan kasih. Oh Tuhan, ampuni kami. Karena kami kurang gigih, kurang sabar, memperbanyak kasih melalui kebaikan-kebaikan kami terhadap orang lain di sekitar kami. Saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sangat-sangat bersyukur. Karena kami percaya ada satu orang, bahkan dua orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bertobat, berubah, menjadi murid Kristus yang siap berjuang mempraktekkan kasih. Terima kasih Tuhan untuk kehadirannya, karena melaluinya nama-Mu semakin dimuliakan, dan benih transformasi oleh kekuatan kasih kembali bertumbuh di dunia ini. Berkati dia ya Bapa Surgawi di sepanjang perjalanan hidupnya. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertainya dari sekarang dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, demikian firman Tuhan yang mengisi perjalanan hidup kita hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.